Assalamualaikum, gue Fad dari Gadget Talk. Kali ini kita akan bahas speaker dari Miva yang punya bass yang kencang banget. Dan buat kalian yang butuh speaker yang bisa dibawa kemana-mana, tonton video ini sampai habis karena speaker dari Miva ini racun banget. Kenalin, ini adalah Miva Wildbox. Setelah gua pakai sekitar 3 minggu, ada 4 kelebihan yang bikin Bluetooth speaker ini worth it di harga 1,7 juta kurang 1000. Mulai dari desain, audio, durability, dan konektivitas. Kita mulai dari desain dulu deh. Walaupun di sektor ini ujung-ujungnya balik ke selera, tapi gue cukup suka dengan desain si Miva Wildbox ini. Kelihatan lumayan mahal dan maco. Pemilihan warna hitam matte-nya juga pas karena nggak bikin si speaker kelihatan norak, dan yang gue suka nggak terlalu nempelin sidik jari. Branding Miva juga tentu ada di bagian tengah dan di bagian atas yang untungnya nggak dibikin terlalu gede. Terus banyak doyan RGB, pasti juga suka nih, soalnya speaker ini punya 2 spot RGB yang punya 6 mode. Kita bisa atur di physical button yang ada di bagian atas ini. Total ada 8 tombol, mulai dari tombol power, RGB, volume, play and pause, tombol TWS untuk connect dengan Wildbox lain, dan ada tombol bass yang akan gua jelasin nanti. Overall gua suka sama tombolnya, soalnya pasti pencet tuh berasa clicky, terus juga tombol powernya tuh nggak kayak speaker kebanyakan gitu loh. Kalau speaker kebanyakan kan untuk aktifin itu kita harus tekan tombol powernya lama-lama. Kalau si Miva ini tinggal tekan sekali, mati, tekan sekali sebentar, dia langsung hidup. Jadi ya nggak ngerepotin kayak speaker kebanyakan gitu loh. Build quality-nya juga oke. Masih pakai bahan plastik sih, tapi bukan plastik murahan kayak di speaker yang murah. Pemilihan bahan plastik juga menurut gua itu udah bener, soalnya kalau dipaksa pakai bahan yang lebih premium, contohnya metal gitu ya, kalau misalkan ada, ya bobotnya bakalan jadi jauh lebih berat lagi. Ini aja pakai bahan plastik itu bobotnya udah 1,5 kilo. Untuk gua sih nggak berasa terlalu berat, soalnya di bagian gagangnya ini berbahan karet, jadi pas diangkat berasa mantap dan gak licin. Bagian bawah juga ada 4 karet yang bikin speaker ini mantap pas ditaruh di meja. Speaker ini juga lumayan sering gua pindah-pindahin dari studio terus juga ke mobil, soalnya gua pakai speaker ini juga di mobil, dan menurut gua berat segitu ya fine-fine aja, nggak terlalu berat. Soalnya gue merasa wajar kalau berat speaker ini sampai 1,5 kilo, soalnya di speaker ini ada baterai 10.000 mAh. 10.000 loh. Jadi Miva klaim baterai segitu bisa bikin speaker ini awet sampai 24 jam dengan pemakaian non-stop. Yang walaupun gue nggak ngerasa segila itu sih. Walaupun memang di pemakaian gue tuh berasa nggak habis-habis juga baterainya. Biasa gue pakai itu di volume sekitar 30-40% dan RGB-nya itu aktif. Jadi ya di pemakaian segitu gue merasa baterainya udah awet, dan kalau misalkan mau lebih awet lagi RGB-nya dinonaktifin dan volumenya direndahin lagi. Dan ya ngecasnya juga lumayan cepat, untuk ukuran 10.000 mAh itu butuh waktu sekitar 4 jam aja, dan menurut gue fine-fine aja sih. Terus buat kalian yang hobi mendaki gunung dan juga healing di tepi pantai, speaker ini juga cocok buat kalian, soalnya speaker ini udah tahan air dan debu, udah tersertifikasi IPX7 dan IP67. Lanjut ke hal yang paling krusial, audionya. Di Miva Wildbox ini kita bisa aktifin bass mode yang ada tombol di sini, yang bisa bikin bassnya tuh berasa lebih kencang lagi dan juga berasa lebih rich lagi. Karena memang bass yang jadi salah satu key selling point, tentu menurut kuping gua audionya mengarah ke bass. Bassnya punchy tapi nggak over, berasa empuk juga di kuping, dan yang bikin gua suka walaupun lebih condong ke bass, tapi bassnya nggak menutupi vokal dan detail musik yang gua dengar. Jadi vokal dan detail kecil dari lagu tuh masih bisa terdengar dengan jelas, dan menurut gua sih clarity-nya juga lumayan oke, jadi cocok-cocok aja untuk dipakai di kebanyakan genre musik. I'm putting on my team. Money come flowing, no sing. Spring, 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 spring. Double cup, cup my drink. Love my little baby, no leak. I be counting money, no sheep. I get to it up in my seat. Selain dipakai untuk musik, gue juga udah coba untuk dipakai main game Valorant, dan hasilnya mantap. Gue nggak notice adanya delay, jadi kalau main game aja aman, apalagi dipakai sekedar untuk nonton YouTube ataupun Netflix kan. Kalau nggak mau pakai Bluetooth, kita juga masih bisa denger lagu pakai audio jack ataupun micro SD. Dan lebih gokilnya lagi, karena baterai speaker ini gede, kita bisa jadiin speaker ini sebagai power bank untuk HP kita. Lumayan kan kalau lagi kepepet? Overall di harga 1,7 juta, menurut gua Miva Wildbox ini worth it buat dibeli. Karena yang pertama, desainnya itu cakep, ada RGB-nya, suaranya tuh kenceng banget, udah 60 watt. Jadi di pemakaian gua tuh coba butuh 30-40% itu juga udah kedengeran gede banget. Dan juga yang suka bass, ini ada mode bass yang bikin suaranya lebih ngebass lagi, itu berasa kayak subwoofer yang ada di studio gua sih, hampir-hampir mirip lah. Soalnya bass itu berasa gede coy. Jadi buat yang para bass head, ini cocok buat kalian. Dan juga
buat yang suka healing tai anjing gitu ya, ke pantai, ke gunung gitu ya, buat yang mau dibawa kemana-mana, speaker ini udah aman karena ya tadi udah ada sertifikasi IPX7 dan juga IP67. Jadi kena air atau kena debu, speaker ini bakal tetap aman-aman aja. Terus juga mau dipakai untuk di laptop, komputer, atau kayak gua pakai di mobil karena mobil gua mobil tua, audionya udah mati, daripada ribet benerin audionya dan nggak tahu juga itu bagus atau enggak. Jadi ya gua pakai ini aja. Nah, suaranya itu udah lebih dari cukup dan menurut gua itu audionya udah bagus. So, ya segitu aja video review untuk Mifa Wildbox. Semoga bermanfaat. Kalau punya pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.